Pemilu nanti nyoblos di TPS mana? Wah, saya golput sajalah, kurang paham dengan pemilu. Loh kok gitu? Kita harus gunakan hak pilih kita dalam pemilu. Kalau kurang paham apa itu pemilu, sekarang tidak ada alasan lagi. Karena sudah ada Rumah Pintar Pemilu. Apa sih Rumah Pintar Pemilu? Rumah Pintar Pemilu adalah pusat pendidikan dan informasi tentang pemilu. Rumah ini terbuka untuk masyarakat yang ingin mengerti apa itu politik, demokrasi, dan pemilu. Rumah Pintar Pemilu ini bisa kita jumpai di kantor KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Rumah Pintar Pemilu mulai diresmikan tahun 2015 sebagai sarana untuk meningkatkan partisipasi pemilih di masyarakat. Selama ini, pendidikan politik di masyarakat masih kurang. Masih banyak yang beranggapan bahwa sistem politik itu bukan urusan mereka, melainkan urusan pemerintah. Nah, Rumah Pintar Pemilu diharapkan mampu menjadikan masyarakat kita cerdas dan melek pemilu. Masyarakat yang berkunjung ke Rumah Pintar Pemilu bisa belajar sejarah pemilu di Indonesia mulai dari pemilu pertama tahun 1955. Kita juga bisa belajar soal pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan legislatif, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan wali kota dan wakil wali kota, hingga pemilihan bupati dan wakil bupati. Pengunjung bisa berpartisipasi dalam berbagai kegiatan menarik yang dibuat oleh Rumah Pintar Pemilu. Sejumlah aktivitas Rumah Pintar Pemilu antara lain, kursus kepemiluan, riset kepemiluan, diskusi kepemiluan, relawan demokrasi, kalender event. Salah satu kegiatan rutin Rumah Pintar Pemilih adalah Bulan Pendidikan Pemilih. Lomba kepemiluan. Rumah Pintar Pemilu kerap melakukan lomba yang berkaitan dengan pemilu, mulai dari lomba pidato, cerdas cermat, hingga paduan suara. Galeri kepemiluan. Setiap masyarakat yang berkunjung ke Rumah Pintar Pemilu dapat belajar mengenai sistem pemilu, sejarah pemilu, dan tahapan pemilu di galeri kepemiluan. Proyek percontohan. Rumah Pintar Pemilu memiliki 2 proyek percontohan, yakni program Desa Melek Pemilu dan Desa Disabilitas. Gerakan Sadar Pemilu. Rumah Pintar Pemilu melakukan sosialisasi di berbagai media dan sejumlah kegiatan yang melibatkan masyarakat. Jadilah pemilih cerdas. Tentukan pilihanmu untuk bangsa Indonesia. Gue Nakila, di kelas kuliah, ada panggil gue Nakwanti. Di podcast kali ini, gue akan membahas peran pelajar dalam memilih pemilu sebagai pemula dan pencegahan agar tidak golput. Nah, golput itu apa sih? Golput adalah golongan putih yang berarti artinya memilih untuk tidak memilih. Nah, jadi peran generasi muda sangat penting di bidang politik. Kayak sekarang sudah memasuki zaman tahun politik dan para muda menjadi target pasaran suara oleh politik. Karena jumlah pemuda Indonesia merupakan jumlah yang signifikan. Nah, bener banget tuh. Jadi kita mau mulainya gimana nih? Tapi bener yang bener banget nih. Sekarang belum punya cemilan yang cocok ngobrol lagi hal seperti ini. Kemudian obati hati, rasa kayak gitu. Bener banget nih ya. Cocok buat didengar kayak gini. Ya, karena ini kayak gini juga banyak. Oke, jadi guys, kali ini gue dapat introduksi sama Lutfi. Di sini kita bakal ada teman tamu spesial. Jadi kita sambut aja nih. Siapa yang kira-kira? Pastinya sih yang paling keren dong. So, langsung aja kita persilakan. Hai. Hai guys. Hai guys, silakan. Hai guys, kami Suka dong. Kalau yang solo mah yang mana? Ada siapa tuh? Boleh nih dulu kayaknya. jadi kalian jangan lupa subscribe.
gue Febrianti, kalian bisa panggil gue Febri. Oke guys, dengan gue. Nama gue Aldiansyah, kalian bisa panggil gue Aldi atau sekalian deh. Wah, ternyata bukan orang juga yang keren, tapi juga pada keren. Ya keren-keren. Kita langsung mulai aja nggak sih podcast kali ini? Oke. Jadi di sini gue mau nanya, menurut lo apa sih yang harus dilakukan sebagai pemilih yang cerdas? Kalau jawaban gue sih, gue bakal mastiin kalau diri gue terdaftar dalam sebagai pemilih dan mengenal calon gue dengan baik. Dan mempelajari visi dan program yang diusulnya sih. Jawaban keren. Oke, gue setuju sih. Nah, sekarang menurut lo pemilu itu merupakan bagian dari apa sih? Jadi proses pengembangan demokrasi. Betul, dan pemilu juga merupakan salah satu pilar utama dari proses akumulasi dan menindak masyarakat. Wah, dari banget keren banget ya, jawabannya sangat masuk ke dalam topik yang kita bicarakan. Asli, anak muda sekarang makin keren. Keren banget pokoknya. Harus dong. Yang sekarang itu lo keren lo menang. Oke, skip. Jadi siapa sih yang wajib mengikuti pemilihan ini? Cuma berhak umumnya yang anak usia 17 tahun. Gue setuju sama jawaban Aldi dan semua warga negara Indonesia juga sebagaimana dimaksud oleh penyelenggara pemilu. Impresi gue sependapat sama kata-kata yang kedua. Nah, sekarang menurut lo berdua apa sih tujuan pemilih? Ya, untuk menjaga pluralitas akan mengikuti masyarakat dong atau kekeluargaan. Nah, salah satunya untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Nah, ini pertanyaan aku ya. Selain memberikan suara pemilih muda, menurut gue sih kita harus bisa aktif dalam melakukan pengawasan dan pemilu agar meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam pemilu. Tapi partisipasi itu benar gak sih? Gak bisa dibebankan kepada salah satu pihak saja. Namun harus bersatu padu melakukan strategi sesuai kapasitas masing-masing. Iya sih, gue setuju sama pendapatnya Aldi. Yang namanya partisipasi pasti bersatu. Oke, jadi sesi podcast ini susah ya, belum masih pemilu. Jadi kita mulai dari yang kita bahas. Jadi pemilihan pertama kali melakukan penggunaan hak pilihnya itu pemuda yang berusia 17 tahun. Oke, jawabannya memuaskan sekali. Jadi kita tutup di sini aja kali ya pembahasan kita. Tunggu, sebelum bahas ini gue panggil buat kalian berdua. Apa tuh? Kawat aja dekat besi. Sampai apa dicampur kanji. Jika sudah dapat besi, jangan lupa sampai ganji. Aduh, kelihatan dong. Wah, tapi oke. Kita akhirin aja guys sekali ini. Terima kasih ya guys buat kalian berdua. See you next time. Oke, ini saya. Kita semua warga negara Indonesia yang telah genap berusia 17 tahun, terdaftar sebagai pemilih di DPT, tidak sedang terganggu jiwanya, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan, atau bukan seorang perwira TNI, itu artinya kita adalah seorang calon pemilih. Nah, calon pemilih, di tanggal 14 Februari 2024, mari kita bersama-sama pergi ke TPS untuk memberikan hak suara kita. TPS yang ada di lingkungan calon pemilih tentu sudah dirancang dengan baik sehingga bagi para calon pemilih yang menyandang disabilitas pun tetap bisa memberikan hak suaranya. Di bagian depan TPS, calon pemilih akan melihat daftar pemilih dan daftar calon terpilih. Di dalam TPS, calon pemilih akan menyerahkan undangan serta identitas diri kepada petugas KPPS. Selanjutnya, calon pemilih juga akan menandatangani daftar hadir yang disediakan oleh petugas KPPS. Calon pemilih tentu akan dipersilahkan menunggu pada tempat yang disediakan di dalam TPS. Jika nama calon pemilih telah dipanggil oleh petugas KPPS, selanjutnya calon pemilih dipersilahkan untuk mendekati petugas KPPS untuk mengambil surat suara.
Setelah mengambil surat suara, calon pemilih akan pergi menuju bilik suara untuk melakukan pencoblosan. Pencoblosan surat suara dilakukan dengan alat yang telah disediakan oleh petugas KPPS. Pada pemilu kali ini, KPU sudah berusaha mempermudah calon pemilih untuk menemukan nama-nama calon yang akan kita pilih. Untuk menemukan nama calon presiden dan DPR RI yang akan kita pilih, diberi warna kuning di bagian atas tabel nama calon-calon terpilih di dalam surat suara. Untuk DPRD provinsi, diberi warna biru di bagian atas tabel nama-nama calon terpilih. Dan untuk DPRD kabupaten kota diberi warna hijau. Sedangkan untuk DPD berwarna merah pada bagian atas tabel calon terpilih pada surat suara. Selanjutnya, pemilih memasukkan surat suara pada kotak suara yang telah disediakan di dalam TPS. Jangan lupa mencelupkan salah satu jari Anda pada tinta yang disediakan untuk menandakan bahwa Anda sudah memberikan hak suara Anda. Nah, para pemilih, selamat mengikuti pesta demokrasi di negeri kita tercinta ini. Jadilah pemilih yang benar, cerdas, dan jujur. Pemilih berdaulat dimulai dari nilai-nilai dalam keluarga hingga partisipasi dalam pemilu. Yuk sukseskan pemilu melalui gerakan Sadar Pemilu. Demi Indonesia, gunakan hak pilihmu.